Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Insap, Inspirasi Sabda, tanggal 27 Oktober 2022. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dendam batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Injil Lukas ini, Lukas menceritakan lagi tentang Yesus yang bertemu dengan orang Farisi. Pada Injil ini, orang Farisi meminta Yesus untuk segera meninggalkan Yerusalem karena Herodes hendak membunuh dia. Sebenarnya aksi ini mereka lakukan bukan karena mereka benar-benar ingin menyelamatkan Yesus dari tangan si pembunuh, melainkan karena iri hati, benci, dendam, dan dengki atas semua perbuatan yang Yesus lakukan pada kaum miskin dan juga para pendosa. Tidak sampai di sini saja, dasar-dasar mereka ingin mengeluarkan Yesus dari Yerusalem adalah karena Yesus berkali-kali menghalangi mereka untuk melakukan penyesatan pada rakyat-rakyat yang ada di Yerusalem. Selain itu, Yesus juga membongkar kemunafikan mereka, keserakahan, kesombongan, tipuan, serta menurunkan derajat mereka di depan semua orang. Atas dasar inilah mereka tidak langsung ingin mengusir Yesus dari Yerusalem, tetapi menggunakan sejenis adu domba, mengatakan bahwasanya Yesus itu berusaha untuk dibunuh oleh Herodes. Jadi, di sini sangatlah jelas apa yang terjadi dalam diri Yesus, di mana dia akan dibunuh bagaikan para nabi yang dibunuh di luar Yerusalem. Begitu pula lah Yesus yang dibunuh di Bukit Golgota di luar tembok Yerusalem. Namun, reaksi Yesus kepada mereka menunjukkan satu sikap ketegasan dan keberanian. Ancaman akan sebuah kekerasan tidak memadamkan semangat Yesus untuk terus berkarya, terus mewartakan kabar keselamatan bagi umat manusia, serta mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Karena yang terpenting baginya ialah agar mereka semua menerima kehadiran sabda, menerima warta keselamatan, serta menanamkan di dalam hati setiap manusia benih cinta kasih kerajaan Allah. Juga agar semua merasakan cinta kasih, belas kasihan, dan pengampunan dari Allah di dalam hidup mereka. Dengan demikian, semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus bisa berada di dalam lingkaran keselamatan Allah dari manusia. Sama pada tadi tertulis dalam ayat 34 di penggalan yang ini. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Nah, di Yerusalem ini, Yesus berkali-kali mencoba untuk merangkul umat Allah yang berada di Yerusalem. Tetapi tidak semua dari mereka mau mengikuti dia. Jadi dari ayat ini kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berani untuk mengambil risiko, tetap aktif dalam pelayanan yang ada dalam gereja, baik melalui hanya sebagai umat maupun sebagai anggota-anggota gereja seperti missioner dan juga sebagainya. Mungkin pada akhir-akhir ini
sering banyak sekali cobaan yang ada dalam hidup kita, sama seperti biasanya untuk akhir-akhir ini terjadi hujan dan juga berbagai kendala-kendala lain seperti transportasi dan lain-lain. Tetapi seharusnya itu tidak menjadi masalah bagi kita untuk melakukan pelayanan dan juga kebaikan dalam kehidupan di sekitar kita. Untuk sampai di sini renungan kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati.